Halo semua, perkenalkan nama saya Michael Lorin. Saya dari Universitas Internasional Batam dengan NPM 253-2038. Kali ini saya akan membahas tentang UAS Bahasa Indonesia, tentang generasi Z di dunia kerja, dan berkomunikasi wabi-sabi. Oke, apa sih generasi Z? Generasi Z adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1997 sampai 2012 dan tumbuh bersama internet, media sosial, serta teknologi digital. Kehadiran generasi Z di dunia kerja tidak hanya membawa inovasi, tetapi juga menantang gaya kepemimpinan lama yang bersifat hierarki dan kaku. Di sisi lain, era digital juga melahirkan tren komunikasi baru. Salah satunya adalah komunikasi wabi-sabi yang menolak kesempurnaan yang lebih menekankan keaslian serta ketidaksempurnaan. Kedua fenomena ini saling berkaitan dengan mencerminkan perubahan nilai dalam budaya kerja dan komunikasi modern. Generasi Z. Generasi Z di dunia kerja. Generasi Z memiliki karakteristik yang berbeda dibanding generasi sebelumnya. Mereka cenderung menginginkan lingkungan kerja yang terbuka, fleksibel, dan komunikatif bagi generasi Z. Pemimpin tidak hanya berperan sebagai pemberi instruksi, tetapi juga sebagai mentor dan fasilitator. Hal ini sering bertentangan dengan gaya kepemimpinan lama yang menekankan hierarki, senioritas, dan komunikasi satu arah. Selain itu, generasi Z juga lebih menghargai makna kerja atau disebut purpose dibandingkan sekadar imbalan finansial. Mereka ingin merasa bahwa pekerjaan yang dilakukan memiliki dampak sosial dan sejalan dengan nilai pribadi. Komunikasi wabi-sabi menolak kesempurnaan di era digital. Wabi-sabi merupakan konsep filosofi Jepang yang menghargai keindahan dalam ketidaksempurnaan, kesederhanaan, dan kealamian. Dalam konteks komunikasi digital, wabi-sabi hadir sebagai respon terhadap budaya sosial yang sering menampilkan kehidupan serba sempurna, terakurasi, dan tidak realistis. Komunikasi wabi-sabi menekankan kejujuran, autentitas, dan ekspresi yang apa adanya. Hal ini terlihat dari tren konten digital yang lebih mentah, minim edit, serta menampilkan realistis kehidupan sehari-hari. Gaya komunikasi ini membuat pesan terlebih manusiawi dan mudah diterima oleh audiens, khususnya generasi Z yang cenderung menolak kepalsuan dan formalitas berlebihan. Dalam dunia kerja, pendekatan wabi-sabi dapat membantu membangun hubungan yang lebih empati antara pemimpin dan karyawan. Komunikasi yang tidak terlalu kaku membuka ruang untuk dialog, dapat meningkatkan rasa aman psikolog, kepercayaan, serta keterlibatan karyawan. Keterkaitan generasi Z dan komunikasi wabi-sabi, nilai-nilai yang diasung generasi Z selaras dengan prinsip komunikasi wabi-sabi. Generasi ini lebih menghargai keaslian dibandingkan citra sempurna. Oleh karena itu, pemimpin yang mampu berkomunikasi secara jujur dan terbuka dan mahasiswa akan lebih mudah diterima oleh generasi Z. Dengan mengadopsi pendekatan komunikasi wabi-sabi, organisasi dapat menciptakan budaya kerja yang inklusif dan adaptif. Hal ini tidak membantu menjembatani kesenjangan generasi, tetapi juga meningkatkan efektivitas pemimpin di era digital. Kesimpulannya adalah masuknya generasi Z ke dunia kerja membawa tantangan sekaligus peluang bagi gaya kepemimpinan lama. Perubahan ekspektasi terhadap pemimpin dan budaya kerja menuntun organisasi untuk beradaptasi. Di sisi lain, komunikasi wabi-sabi menawarkan pendekatan yang baru yang lebih autentik dan manusiawi dalam menghadapi tuntutan era digital. Dengan menggabungkan kepemimpinan yang adaptif
dan komunikasi yang autentik. Organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang relevan bagi generasi Z sekaligus berkelanjutan di masa depan. Terima kasih telah melihat video ini. Sekali lagi nama saya Michael Lorin dan terima kasih.